Renungan Harian Senin 14 Desember 2020. Pesta peringatan Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja. Rahasia iman akan kuasa Allah hanya diselami oleh orang yang beriman. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan, bab 24 ayat 2-7, ayat 15-17. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 21 ayat 23-27. Saudara-saudariku terkasih, Andi seorang siswa kelas 8. Sekembali dari les, ia cepat-cepat mencari ibunya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Joni teman bermainnya. Andi berkata kepada ibunya, "Mama, saya sangat jengkel sama temanku Joni, karena dia selalu mencari muka dengan guru les kami." "Mengapa ia selalu mencari muka dengan guru lesmu?" tanya ibunya. Andi menjawab, "Tadi waktu di ruangan les kami melakukan kesalahan. Kami mengotori ruangan kelas dan ketika guru les masuk, ia bertanya, 'Siapa yang mengotori ruangan ini?' Joni mengangkat tangan dan menjawab, 'Andi yang mengajak kami bermain di sini, Pak.' Bapak guru akhirnya memarahi kami dan kami disuruh membersihkan sampah sebelum memulai pelajaran. Saya menganggap Joni itu seperti pisau yang bermata dua." Ibunya memeluk Andi dan berkata, "Anakku, engkau jangan meniru sikap Joni dan jangan mengulangi lagi perbuatan tadi." "Ya, Mama, terima kasih," sahut Andi. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus berada di Bait Allah, Yesus berhadapan dengan dua kelompok, imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi. Pertanyaan yang dilontarkan oleh dua kelompok ini adalah, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Pertanyaan ini tidak sulit untuk diberi jawaban. Namun Yesus menilai bahwa pertanyaan ini bukan untuk mendapat jawaban yang sungguh-sungguh, tetapi pertanyaan jebakan. Jika Yesus langsung memberikan jawaban atas pertanyaan itu, maka jawaban itu akan dipergunakan untuk menjebak dan mempersalahkan Yesus. Ia tidak menjawab pertanyaan itu karena hati mereka jahat. Maka Yesus mengajukan pertanyaan balik kepada mereka. "Dari mana pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Syarat yang dituntut Yesus kepada mereka adalah, "Jika kamu menjawab pertanyaan ini, aku juga akan memberikan jawaban dari mana kuasa yang aku miliki." Mereka sendiri terjebak dengan pertanyaan Yesus, dan sikap kebobrokan mereka akhirnya diketahui. Mereka tidak menjawab pertanyaan Yesus, sehingga menimbulkan komunikasi mereka dengan Yesus putus. Dialog tertutup. Yesus tidak dapat membagikan kuasa yang diterima dari Allah untuk membantu mereka. Mereka sendiri menutup hati dan iman untuk percaya kepada Yesus. Saudara-saudariku terkasih, dewasa ini juga sering kita sebagai orang Katolik dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan, seperti mengapa orang Katolik menyembah patung Bunda Maria, patung Hati Kudus Yesus, dan salib? Bagaimana kita dapat memberikan jawaban atas pertanyaan ini? Mereka yang bertanya pasti menuntut jawaban dari kita. Tetapi jika pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk menjebak kita, untuk mempersoalkan iman kita, untuk menjatuhkan identitas kita sebagai orang Katolik yang percaya kepada Bunda Maria, Hati Kudus Yesus, dan salib sebagai tanda keselamatan kita, maka keterangan apapun sebaiknya jangan diberikan.
Rahasia kehidupan Kristiani baiklah disimpan dan dihayati sungguh-sungguh dalam hidup kita, dalam kehidupan beriman kita. Rahasia iman akan kuasa Allah hanya bisa diselami oleh orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Amin.